perdana dari anggota jemaat seputar teologi dan Alkitab. Kali ini pertanyaan datang dari Samuel Sinaga dari HKBP Geraha Prima. Dia bertanya, kenapa ya Injil Yesus Kristus harus ada 4? Kenapa tidak dijadikan 1? Hobas Q&A akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan berbagai sumber. Yang pertama perlu kita pahami adalah bahwa Alkitab itu disusun dari beberapa banyak kumpulan buku. Jadi Alkitab seperti sebuah perpustakaan atau kumpulan dari berbagai tulisan dengan penulis yang berbeda-beda. Bahkan satu kitab dalam Alkitab, misalnya Mazmur, tidak hanya Daud saja yang menulis, tetapi ada juga tokoh-tokoh lainnya. Karena merupakan sebuah kumpulan buku, tidak heran jika kita melihat berbagai gaya penulisan yang berbeda-beda. Ada yang berupa narasi, ada yang berupa puisi, doa-doa, ramalan, nubuat, silsilah, sejarah, dan lain-lain. Kita melihat dalam Perjanjian Baru ada yang namanya Injil. Ini yang menjadi pertanyaan tadi. Kenapa tidak dijadikan satu cerita saja? Kenapa harus 4 cerita tentang Tuhan Yesus? Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada sebuah kecelakaan lalu lintas di jalan raya melibatkan bus yang menabrak trotoar. Lalu untuk mengidentifikasi kasus kecelakaan tersebut, polisi memanggil 4 saksi, diantaranya 1 orang tukang warung, 1 orang pengemudi sepeda motor yang melintas, 1 orang pejalan kaki, dan 1 orang korban yang selamat dalam peristiwa tersebut. Tukang warung berkata bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika mobil tersebut hendak menghindar dari penyeberang yang lewat, sehingga ia memutar balik setirnya dan akhirnya menabrak trotoar. Pengemudi sepeda motor berkata bahwa mobil tersebut melintas kencang sehingga ketika ada penyeberang dan pemotor di depannya ia kaget dan ia banting setir lalu mobil tersebut menabrak trotoar. Seorang pejalan kaki berkata bahwa ketika lampu merah ia hendak menyeberang, datang bus dari arah berlawanan. Ketika menghindari pesepeda motor ia kemudian membanting setirnya ke arah trotoar. Seorang korban bus itu berkata bahwa di dalam bus terjadi keributan antara penumpang dan supir yang ugal-ugalan, sehingga ketika ia melihat jalan ia terkaget ada seorang menyeberang dan akhirnya mobil menabrak trotoar. Dari 4 kesaksian tersebut menceritakan hal sama, tetapi dengan versi yang berbeda. Namun tiap versi tersebut tidak saling berlawanan karena menuju pada inti cerita yang sama, yakni supir yang ugal-ugalan dan akhirnya menabrak trotoar. Kira-kira seperti itulah gambaran penulisan Injil. Injil adalah tulisan kesaksian dari orang-orang yang ingin menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Injil berasal dari bahasa Yunani, euangelion, yang berarti kabar baik. Seperti kita ketahui, kabar merupakan berita yang disampaikan oleh seorang untuk menceritakan suatu hal. Kalau kita menonton berita saat ini misalnya tentang banjir, tentu kita akan melihat banyak tawaran berita, baik dari Metro TV, TV One, Berita 1, Kompas, dan lain-lain. Jadi semua berita tersebut dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab supaya pembaca melihat kekayaan pemberitaan Injil tentang Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Yang kedua harus kita katakan adalah paling sedikit Alkitab atau penulis Alkitab mengungkapkan apa adanya. Bila ada kesaksian yang berbeda, ya dimuat berbeda, tidak disensor atau direkayasa atau diubah-ubah biar kelihatan sama. Yang ketiga, kita harus menjelaskan tujuan penulisannya. Para penulis Alkitab tidak bermaksud menjadi seorang wartawan. Para penulis Alkitab adalah orang beriman yang ingin menyaksikan iman mereka tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus menurut penghayatan iman mereka? Makanya yang mereka tulis bisa saja berbeda-beda. Sebab penghayatan iman tidak persis sama. Sama-sama percaya Yesus, sama-sama percaya Tuhan adalah juru selamat, tapi bagi seseorang, bagaimana ia melihat Yesus? Bisa saja ia melihat tentang kasih-Nya yang luar biasa, yang lain melihat tentang keberaniannya yang luar biasa, tapi yang lain melihat pengorbanannya yang luar biasa. Dan itulah ciri khas dari tiap masing-masing Injil tersebut. Kesaksian mereka bukan berbeda-beda. Justru itu adalah kekayaan yang lebih lengkap dan memperkaya kita mengenal Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Yesus Kristus tidak hanya dari satu kesaksian saja, tetapi bermacam-macam kesaksian. Matius menekankan Yesus sebagai yang memberikan pengajaran, yakni guru atau rabi. Markus menekankan Yesus sebagai seorang pelepas di tengah penderitaan. Lukas yang adalah seorang dokter
lebih melihat Yesus sebagai seorang penyembuh dan juga penuh perhatian pada orang miskin. Dan Yohanes melihat Yesus dari sisi ketuhanan dan kemuliaan Yesus. Demikian Hobas Q&A yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab dan teologi. Anda dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau di email di bawah ini agar dapat kami masukkan dalam meja redaksi kami. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.